Kurangi emisi karbon, Randu Sangakulon ikuti lomba Hari Habitat. Duku Sigempol, Desa Randu Sangakulon Brebes bertekad mengurangi emisi karbon dengan mendayagunakan Pulau Tangsi sebagai pusat hutan mangrove. Dataran tanah timbul seluas 2.274 hektar yang penuh rimbunan pohon mangrove, juga akan dibangun trek-trek dan gazebo pemancingan ikan, sehingga bisa menjadi destinasi wisata perairan yang mampu mensejahterakan warga sekitar. Kepala Desa Randu Sangakulon, Alvan Setiawan, di sela menerima kunjungan lapangan tim penilai Lomba Hari Habitat 2022, Rabu 2 Februari mengatakan akan memfungsikan Pulau Tangsi sebagai destinasi wisata perairan dan menata Duku Sigempol agar tidak kumuh. Duku Sigempol, Desa Randu Sangakulon terpilih sebagai best practice Lomba Hari Habitat tahun 2022 oleh Pemkab Brebes. Alvan gembira karena seluruh elemen keroyokan berkolaborasi antara program Kota Tanpa Kumuh Kotaku, Perumda Air Minum Tirta Baribis, Pemdes, dan OPD terkait. Dari kerja keroyokan ini memberikan dampak cukup signifikan terhadap pengurangan kumuh. Askot Mandiri Kotaku Kabupaten Brebes, Bambang Rudi Hartono menambahkan, di Duku Sigempol telah dibangun talut dan drainase yang mampu mencegah masuknya air pasang laut, ROP, masuk ke pemukiman. Terlihat kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan juga makin meningkat setelah pemukimannya tertata. Terbukti, hasil kegiatan penanganan kumuh dari dana Kotaku tahun anggaran 2021 dan kolaborasi berbagai pihak mampu mengurangi luasan kumuh sebesar 12,96 hektar. Dalam Lomba Hari Habitat tingkat Provinsi Jawa Tengah, Duku Sigempol, Desa Randu Sangakulon masuk peringkat kedua dari 21 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Peringkat kedua tersebut merupakan tahap pertama berdasarkan proposal dan paparan yang disampaikan Sekda Brebes, Insinyur Joko Gunawan MT pada 20 Januari 2022 di Semarang. Sebagai pembuktian, tim juri melakukan penilaian tahap kedua, kunjungan lapangan pada 2 Februari oleh 7 dewan juri dari berbagai latar belakang. Peninjauan lapangan tim juri dipimpin Insinyur Tony Mukartono, pemerhati perumahan, dengan anggota Profesor Dr. Sunarti STMT, akademisi Undip, Insinyur Endah Triwahyuni MSI, pemerhati perumahan, Insinyur Indrias Caryo MN, akademisi, Insinyur Doko Santoso, DPD Rai Jateng, Pokja PKP, Dr. Insinyur M. Agung Ridlo MT, akademisi Unisula, Insinyur Cahyono Raharjo MA, akademisi Unika, dan Suprapta, Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Tim melihat langsung kondisi lapangan dan melakukan dialog dengan para pelaku masyarakat dan Pemdes. Tampak mendampingi Sekda Brebes Insinyur Joko Gunawan MT, Kadinas Perwaskim Sutrisno SMH, Kadinas LHPS, Laude Aris Vindar, serta anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pokja PKP Kabupaten Brebes, serta pendamping program Kota Tanpa Kumuh Kotaku, Kementerian PUPR. Sekda Joko Gunawan berharap melalui Lomba Hari Habitat agar hasil kegiatan fisik penanganan lingkungan dapat dipelihara dengan baik, dilakukan inovasi untuk pengembangan ekonomi dan perkuat tim pemberdayaan, mengingat potensi sumber daya alam yang dimiliki Duku Sigempol sangat potensial untuk dikembangkan. Senada, Kadin Perwaskim Sutrisno berharap Brebes bisa menyabet juara pertama setelah 5 tahun absen tidak mengikuti Lomba Hari Habitat, karena lomba ini dapat memacu kelurahan desa lain untuk menata pemukimannya menjadi lebih baik lagi. Sutrisno menjelaskan, untuk penataan pemukiman Duku Sigempol terserap dana dari Kotaku sebesar 1 miliar rupiah, PDAM 77 juta rupiah, tenaga ahli 1 juta rupiah, Pemdes Randu Sangakulon 60 juta rupiah, dan OPD terkait 10 juta rupiah. Dalam proses penilaian dan kunjungan lapangan, tim juri disuguhi kesenian tradisional Umbul yang hampir punah digerus budaya modernisasi. Tim juri juga diajak menikmati indahnya panorama hutan mangrove yang akan dikembangkan menjadi objek wisata alam dan pasar apung serta pemancingan. Tim Humas TV melaporkan.